Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rekan-rekan sekalian, tenaga pendidik dan kependidikan seluruh Indonesia, rekan-rekan sekalian calon guru penggerak, bertemu kembali dengan saya, Eko Mulyo Utomo, dan saya adalah tenaga pendidik di sekolah di pinggiran kota, SD Negeri Sumber Jambe 1, berada di lereng Gunung Raung. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya mensosialisasikan program guru penggerak dalam komunitas di sekolah saya kepada rekan-rekan praktisi dan juga kepada seluruh rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, mari kita saksikan video yang akan saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, begitu banyaknya ilmu dan wawasan baru yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Dan itu membuka mindset saya tentang pendidik yang baik dan bagaimana mengaplikasikan filosofi pembelajaran dan pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan saya benar-benar merasa malu karena selama ini saya sebagai pendidik sangat merasa kurang dari apa yang benar-benar dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Namun setelah saya mengikuti program guru penggerak, wawasan dan mindset saya terbuka bahwa ada banyak sekali yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru. Bagaimana kita bisa mengembangkan bakat dan minat anak, di mana yang anak memiliki kodrat alam, memiliki bakat dan minat sejak lahir. Dan tugas kita yang sebenarnya adalah memoles dan mengembangkan. Disinilah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, memadukan antara bakat dan kodrat yang dimiliki anak sejak lahir, berpadu dalam dan mengimbangi kodrat zaman yang sudah ada saat ini. Dan langkah saya awal dalam mensosialisasikan program guru penggerak yang sangat bermanfaat ini adalah menyampaikan kepada teman-teman dalam komunitas praktisi yang saya buat. Komunitas praktisi yang saya bentuk di dalam sekolah ini berawal dari 3 orang. Dari sanalah saya memulai sosialisasi dan mengenalkan program guru penggerak. Kemudian berkembang menjadi seluruh komunitas di sekolah mengetahui program guru penggerak yang saya ikuti. Dan disitulah mereka mulai memahami begitu pentingnya dan begitu bermanfaatnya program guru penggerak yang saya ikuti saat ini. Kemudian berkembang lagi ke dalam KKG, kelompok kerja guru dalam lingkup beberapa sekolah. Setelah itu kami mengadakan IHT, in-house training. Kami menularkan apa yang kami ketahui dan kami peroleh dari program guru penggerak ini, kami sampaikan setahap demi setahap. Dari mulai tentang filosofi pemikiran KHD, tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentang bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sosial emosional. Berkembang dari hal yang sederhana itu, ada ketertarikan dari para rekan-rekan pendidik di wilayah saya. Kemudian kembali kami mengagendakan kegiatan-kegiatan IHT, kegiatan-kegiatan pertemuan KKG. Dan setiap selesai saya melaksanakan suatu lokakarya, di situ kami tularkan. Kami tularkan kepada komunitas praktisi, kami tularkan kepada teman-teman sekolah, kami tularkan kepada dan kami imbaskan kepada sekolah-sekolah yang lain melalui KKG. Di dalam sebuah kegiatan pembelajaran, sekolah ataupun di komunitas di dunia pendidikan, pastilah kita akan menemukan suatu permasalahan. Kita dihadapkan pada suatu masalah, suatu dilema, di mana kita harus benar-benar tepat dalam mengambil suatu keputusan. Dan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memiliki kemampuan memutuskan suatu keputusan dari masalah yang kita hadapi dengan tepat. Dan langkah awal sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, kita tidak harus terburu-buru, tidak harus panik dengan masalah yang kita hadapi. Ada tahapan-tahapan bagaimana kita dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama yang bisa kita ambil adalah kita
harus bisa menggolongkan dan menentukan dulu masalah yang kita hadapi ini, situasi yang kita hadapi ini, apakah termasuk dalam dilema etika ataukah masuk ke dalam ranah bujukan moral. Di sini kita harus bisa menentukan situasi ini memiliki situasi benar lawan benar atau benar lawan salah. Setelah kita memahami masalah ini, baru kita bisa menentukan bahwa masalah ini masuk ke dalam ranah dilema etika atau masalah ini masuk ke dalam bujukan moral. Setelah kita bisa menentukan bahwa ini adalah masalah dilema etika atau bujukan moral, barulah kita bisa mengkategorikan masalah kita ini, kita golongkan, kita pisahkan, kita sesuaikan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan. Dari 4 paradigma keputusan ini, kita tentukan mana yang sesuai dengan masalah atau situasi yang kita hadapi saat ini. Setelah kita menggolongkan ke dalam salah satu paradigma, mana yang cocok, barulah kita berpikir cara menentukan langkah selanjutnya dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 3 prinsip resolusi pengambilan keputusan. Dari sini kita harus benar-benar menentukan mana yang akan kita pilih dari ketiga prinsip ini. Karena ini berpengaruh kepada keputusan akhir yang akan kita ambil. Dan setelah kita menentukan sebuah keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip resolusi, dan keputusan sudah kita ambil, kita tidak semerta-merta melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu harus kita uji dengan 9 langkah pengujian keputusan. Dari ke-9 langkah pengujian keputusan itu kita lakukan, dan kita sudah benar-benar sudah memasukkan kategori-kategori berdasarkan 9 langkah pengujian keputusan ini, barulah kita melaksanakan keputusan tersebut. Dengan harapan bahwa keputusan yang kita ambil tidak akan kita sesali dan tidak akan menjadikan polemik baru, tidak akan menghadirkan masalah-masalah baru. Sebuah tujuan yang mulia, sebuah keinginan yang baik, tentunya akan lebih baik untuk disegerakan mungkin untuk dilaksanakan. Begitu pula dengan kemampuan dan ilmu yang sudah kami peroleh dalam program Guru Penggerak ini. Kami bertekad bersegera mungkin akan kami terapkan dan akan kami amalkan dan akan kami tularkan kepada rekan-rekan di sekolah kami terutama. Akan tetapi dalam sebuah perjalanan, tentunya kita tidak akan bisa untuk mencapai keberhasilan kalau hanya berdasarkan kemampuan diri sendiri, tanpa dukungan dan kolaborasi dari rekan-rekan terdekat kita ataupun dari komunitas praktisi kita. Dan dalam menerapkan cara-cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya menentukan bahwa kepala sekolah adalah partner terbaik saya sebagai pendamping saya dalam membantu menerapkan cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya dari pengalaman kepala sekolah selama menjabat, selama menjadi pimpinan lembaga, tentunya sangat sekali bermanfaat bagi saya untuk membantu, untuk menjadikan literasi bagi saya, sehingga saya mampu dengan baik menerapkan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian video yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara saya mensosialisasikan program Guru Penggerak dan bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan yang tepat dan bagaimana saya menentukan pendamping saya sebagai penentu langkah saya dalam keberhasilan saya dalam menjalankan langkah pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.